Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kaum muslimin muslimat, a'azakumullah, kita bersyukur kepada Allah dengan segala curahan nikmatnya di siang ini. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita untuk sholat zuhur. Salawat dan salam mudah-mudahan untuk Rasulullah, keluarganya dan sahabatnya, dan kaum muslimin semuanya. Siang ini kita akan membahas tentang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, a'azakumullah, kita telah mengetahui dan mengimani bahwasannya ucapan kita di setiap kita sholat, kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi, kita yakin, kita iman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Rabb kita yang wajib kita sembah, kita beribadah hanya kepadanya, dan kita tidak berani beribadah kepada selainnya. Karena itu merupakan konsekuensi tauhid, ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian di sana juga ada syahadat Rasul yang kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya beriman dan saya yakin di hati yang paling dalam bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dan beliau adalah Rasulnya. Maka ucapan yang kita ucapkan di setiap sholat ini pantas untuk kita tadabburi, kita hayati, dan kita jadikan pegangan dalam kehidupan ini, sehingga setiap kita sebagai orang yang beriman punya kewajiban kepada Rasul, punya kewajiban kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Islam, untuk manusia. Sampai Allah mengabadikan dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 164, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusihim, yang rasul itu dari golongan mereka sendiri, dari manusia. Apa misinya? Yatlu alaihim ayatihi, yang mana Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, itu Al-Quran. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, yang sebelumnya manusia dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sehingga dari sanalah kemudian para ulama memberikan beberapa penjelasan sebagai orang yang beriman
kita itu harus mencintai Rasul, dan ini wajib kita mencintainya. Bahkan mencintainya melebihi cinta kita kepada Allah, kepada keluarga kita. Jadi cinta kita kepada Rasul harus bisa mengalahkan cinta kita kepada keluarga kita. Suatu hari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintai engkau setelah aku mencintai diriku sendiri." Mendengar ucapannya seperti ini, beliau mengatakan, "La walladzi nafsi biyadih." Tidak, wahai Umar, demi jiwaku yang berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tidak, wahai Umar, kalau kamu ingin menjadi orang yang beriman sempurna, maka engkau harus mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Subhanallah. Maka kemudian Umar mengatakan, "Al-an ya Rasulullah." Sekarang ya Rasul, saya akan mencintai engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Dan kata Rasul, "Al-an ya Umar." Baru sekarang wahai Umar, imanmu sempurna. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Dari sinilah kemudian juga Allah mengabarkan dalam surat Al-Ahzab ayat 6 bahwasanya sikap orang yang beriman itu mencintai Nabi mengalahkan dirinya sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Al-Ahzab ayat 6 surat 33. Nabi itu lebih layak dicintai, lebih mulia bagi orang yang beriman daripada dirinya sendiri. Daripada dirinya sendiri. Inilah bukti keimanan yang sempurna. Maka ketika kita masih mencintai, mohon maaf, keluarga kita, mencintai harta kita, kedudukan cintanya ini kita nomor satukan di atas cinta kepada Rasul, maka mohon maaf, kita belum mencapai iman yang sempurna. Makanya di awal kita sebutkan bahwasanya Nabi menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai aku mengalahkan cinta kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian, dan semua manusia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita mencintainya. Sebagaimana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencintai orang tua kita, mencintai istri kita, kemudian kalau istri kita, orang tua kita diperolok-olok, dihina, apakah kita tidak marah? Apakah kita, mohon maaf, bahagia gitu? Tentu jawabannya pasti tidak. Orang tua kita dihina, istri kita dihina, keluarga besar kita dihina, apakah Anda akan bahagia? Pasti tidak. Pasti ada rasa apa? Manusia yang wajar pasti marah. Padahal itu masih keluarga kita. Sekarang yang dihina adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihina adalah manusia yang teristimewa. Yang dihina adalah utusan Allah. Maka tanda keimanan kita, tanda kita cinta sama Allah, maka kita enggak rela Nabi kita dihina. Makanya sampai ada sebuah riwayat, al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Cinta karena Allah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa man alillah, dan menahan karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui ada orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ada yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai bentuk keimanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita pasti enggak rela nabi kita yang mulia dihina, dijelek-jelekan dan seterusnya. Makanya penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan masalah yang biasa. Kenapa? Karena kalau menghina kepada selain Rasulullah, kepada orang-orang di sekitar kita, mungkin kita agak sabar karena memang itulah sifat kita. Tetapi ketika yang dihina adalah simbol-simbol agama, yang dihina adalah Nabi kita yang tercinta, kalaupun kita marah itu pantas, tapi kemarahan yang sesuai dengan koridor syariah, tidak membabi buta. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya keistimewaan-keistimewaan yang tidak dipunya oleh nabi-nabi yang lain. Sebuah contoh misalkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah dibanding nabi-nabi yang lain adalah, termasuk kita nggak boleh mencontohnya karena ini keutamaan beliau, kekhususan beliau, itu al-wisol, puasa wisol, puasa yang terus menerus, mulai subuh maghrib nggak berbuka. Kalau kita kan wajib berbuka, tapi Nabi nerus, kalau bahasa kita nerus, dan ini menjadi kekhususan beliau. Kita nggak boleh, kita itu harus kalau maghrib membatalkan puasa kita dengan minum atau makan, tidak boleh kita sambung sampai malam. Makanya Nabi mengatakan, ya janganlah kalian berpuasa wisol. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah anda puasa wisol? Kata Nabi, walastu ka'ahadi minkum inni ut'amu wa ushqa. Aku ini tidak seperti kalian, aku wisol karena aku telah diberikan makan dan minum oleh Allah. Ini kekhususan contohnya ya Ma. Yang kedua, di antara contoh kekhususan Nabi yang tidak dimiliki oleh umat ini, apa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau menikah tidak perlu wali dan saksi. Saya ulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah tidak perlu saksi dan wali. Beda dengan kita. Kalau kita menikah tanpa wali, namanya nikah kontrak. Nikah kayak orang-orang yang kelompok-kelompok sesat. Sebulan nikah ditinggal, 2 bulan nikah ditinggal. Kenapa? Tanpa wali. Lah, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita wajib menggunakan wali. Kata Nabi, la nikaha illa bi wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Artinya perempuan ini punya wali. Karena kalau laki-laki enggak perlu wali ya. Perempuannya yang perlu wali untuk menikahkan dirinya. Bahkan termasuk saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi wali wa syahidai adlin. Tidak sah nikahnya seseorang tanpa ada wali perempuan dan 2 saksi. Tapi ingat, ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak. Maka kita enggak boleh meniru. Kalau ada orang meniru maka keliru. Sebagaimana yang ketiga, di antara kekhususan Nabi, Nabi itu boleh menikahi lebih dari 4 istri. Khusus ya, sampai kita tahu bahwasanya istri Nabi berapa? 11. Dan semuanya kita lihat karena memang dakwah. Beda dengan orang sekarang. Biasanya kalau menikah lebih dari 1 karena apa? Nafsu. Nanti kalau ditanya, oh sunnah Nabi ini ya. Tapi lihat Nabi SAW menikahnya rata-rata semua janda. Janda-janda tua lagi. Yang gadis hanya 1, yaitu Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika Ghulain bin Salamah Ats-Tsaqafi, ketika dia belum masuk Islam, dia punya 10 istri. Ketika dia masuk Islam, kata Nabi, ikhtar minhunna arba'ah. Pilih wahai Ghailan bin Salamah, yang kamu cintai, yang kamu sukai 4. Jadi pilih 4 saja, yang 6 lepas. Ini khusus untuk Nabi. Makanya Imam Syafi'i pernah berkata dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dallat sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mubayyana anillah
annahu la yajuzu li ahadin, telah nampak dari sunnah Rasulullah SAW yang sangat jelas dari Allah, sesungguhnya tidak diperbolehkan selain Nabi mengumpulkan 4 wanita. Jadi selain Nabi tidak boleh nikah lebih dari 4. Ini khusus untuk Nabi SAW. Termasuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keistimewaan. Enggak boleh kita menirunya. Lah, termasuk menghina Nabi dengan menghina selain Nabi itu berbeda. Itu berbeda. Para ulama menyebutkan dalam kitab Nawaqidul Islam, dan ini kitab yang luar biasa. Apa itu? Di antara pembatal-pembatal Islam adalah disebutkan manistahza'a bisai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara pembatal Islam adalah siapa saja orang yang memperolok-olok sebagian ajaran agama Rasul. Saya ulang, memperolok-olok atau menghina atau mungkin mencaci maki sebagian ajaran Rasul, maka ini bagian dari kemurtadan. Apalagi kalau seandainya Rasulnya yang diolok-olok, Nabinya yang dihina. Ini sebuah, mohon maaf, hal yang sangat berbahaya. Baik. Mungkin yang di depan saya bisa melihat biar ilmiah. Tolong dibuka surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Lihat kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kuntum tastahzi'un, kamu selalu memperolok-olok atau kamu berolok-olok? La ta'tadiru, kamu tidak usah minta maaf, tidak usah kasih uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah kufur setelah kamu beriman. Subhanallah, Allah yang menyebutkan ini. Jadi jamaah, siapa saja yang membenci ajaran Rasul, menghina ajaran Rasul, apalagi menghina Rasulnya, masuk dalam ayat ini. Jadi ayat ini kisahnya menarik jamaah, saya sebutkan. Jadi sebab asbabun nuzulnya ayat ini adalah ada sekelompok jamaah ya waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa hum muslimun. Waktu itu di perang Tabuk. Jadi ada sekelompok orang ketika perang Tabuk dan mereka orang-orang muslim. Ya. Kemudian ketika mereka berkumpul di situ, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada seorang laki-laki yang berkata dengan ucapannya ini, mohon maaf, mengejek, merendahkan Rasul dan para sahabatnya. Ucapannya adalah, kita tidak pernah melihat ada orang-orang yang dari pembaca Quran itu yang lebih suka berdusta, lebih mementingkan perutnya, dan sangat takut kalau ketemu musuhnya. Jadi ada satu orang yang ngomong begitu. Kita nggak melihat para qori ini, ahli Quran ini, orang yang suka berdusta ini, suka mementingkan perutnya ini.
takut kalau ketemu musuh, pengecut dia ini. Nah, ya'nuna yang dimaksud di sini siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebetulan waktu itu ada seorang sahabat Ansor namanya Auf ibni Malik menyanggah ucapan ini. Kamu pendusta. Nggak mungkin Nabi bersama para sahabatnya punya sifat ini. Punya sifat suka pendusta, suka mementingkan diri sendiri, suka mementingkan perut, terus pengecut kalau berperang. Kamu berdusta ini. Hati-hati kamu, tak laporkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu. Subhanallah. Maka betul jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maka Auf ibni Malik ya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu sambil mengatakan kamu ini kayak munafik ini. Maka beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kebetulan akhirnya ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Auf ibn Malik ini. Dan menceritakan, mengabarkan tentang masalah tadi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berselang ketika dilaporkan itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengendarai tunggangannya. Ya. Akhirnya orang ini Pak yang mengucapkan tadi, yang seolah-olah guyon kalau bahasa dia mendatangi Rasulullah dan sambil minta maaf, ya Rasulullah, kami hanya bercanda, kami hanya main-main, ini karena kami sedang berbicara dalam perjalanan untuk meringankan beban kita. Maka Rasul gak menoleh sama orang ini, dan dia dalam satu riwayat bergelantungan pada pergelangan kaki unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi enggak gubris dia. Terus dia minta maaf. Maka Nabi kemudian bacakan ayat, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastajiun?" Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu lalu berolok-olok? Qad kafartum ba'da imanikum. Lihat ungkapan Allah di sini. Sungguh kamu telah kufur setelah kamu beriman. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Inilah diantara bahaya mencela, mencaci maki, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang melakukan itu adalah orang-orang kafir, ya sudah biasa. Karena memang mereka benci sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di awal-awal juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sering diolok-olok oleh siapa? Abu Lahab, Abu Jahal dan kru-krunya, diolok-olok, subhanallah, dikatakan orang gila, dikatakan orang, mohon maaf, penyair, sering diolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika orang-orang kafir suka mengolok-olok Nabi, ya sudah biasa memang, karena mereka benci. Mereka enggak suka sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sangat disayangkan kalau seandainya yang mengolok-olok adalah umat Islam, maka ini menjadi pembatal Islam. Kalau yang mengolok-olok non muslim, ya pantas, karena memang mereka benci sama Islam. Sama Islam benci, apalagi sama nabinya. Makanya tidak heran sampai dikatakan Muhammad itu, bahasa mereka yang ngapunten, apa? Orang yang suka sama perempuan, buktinya istrinya banyak. Subhanallah. Sehingga mohon maaf, tidak heran kalau sampai ada yang sampai bikin apa? Karikatur ya. Iya. Maka kita tentu pasti nggak suka lah Nabi kita dihina, Nabi kita dilecehkan. Cuma di sisi yang lain kita harus paham, mereka ini orang kafir memang, orang-orang kufur. Pantas kalau suka menghina. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat berbahaya kalau seandainya itu adalah orang Islam. Makanya termasuk dari nawaqidul Islam, pembatal Islam kalau dia muslim itu. Ya, pembatal Islam kalau dia seorang muslim,
membunuh atau menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada kisah menarik yang datang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang mohon maaf nggih, ini oleh suaminya, ngapunten, ditiadakan. Jadi dia punya istri, tiap hari menghina Nabi. Jadi saya kisahkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai dari Ibni Abbas. Ya, kata Ibni Abbas, anna a'ma kanat lahu ummu walad. Di zaman Nabi itu ada seorang laki-laki yang buta. Kebetulan dia punya istri, ya. Istri ini bekas budak. Jadi istrinya ini bekas budak. Tastumun nabiyya wa taqau fihi. Dia suka menghina Nabi. Jadi punya istri suka menghina Nabi. Fayanhaha fala tantahi wa yajjuruha fala tastajir. Disuruh berhenti enggak mau berhenti. Ya. Diingatkan pokoknya jangan sampai menghina Nabi. Jadi wong Jawa dablek iki. Tetap menghina Nabi. Maka kata Ibni Abbas, fala makana data lailatin. Ketika tiba suatu malam, ja'alat taqa'u fin nabi wa tastumuhu. Maka dia seperti biasa suka menghina Nabi. Kalau bahasa tiang Jawa, ngomel-ngomel, ngenyek Nabi, menghina Nabi. Suaminya ini beriman, marah kan karena nabinya dihina. Fa akhadha miqwal, dia mengambil saifun qasir, pisau kecil. Napa pisau kecil? Jadi orang Jawa lading ya. Mengambil lading. Fa wada'ahu fi batniha. Dia taruh di perut perempuan tadi. Wattaka alaihi faqatalaha. Ditusuknya dia di perutnya. Meninggallah dia wanita ini. Ternyata ketika dia itu seperti itu, fawaqa baina rijlaiha tiflun. Ketika ditusuk tadi, ternyata di sisi yang lain dia pun melahirkan seorang bayi. Jadi istrinya ditusuk, melahirkan bayi. Fala takhot hahuna bidam. Maka bayinya keluar berlumuran dengan darah. Falama asbaha dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika pagi hari kejadian ini sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa seperti di kampung kita kalau ada hal yang aneh booming beritanya menggemparkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu itu Nabi mengumpulkan para sahabat. Ketika dikumpulkan para sahabat, maka Nabi mengatakan, ansudullah rajulan fa'ala ma fa'ala li alaihi haqqun illa qam. Maka beliau mengatakan, aku bersumpah kepada Allah, ternyata ada manusia laki-laki yang tadi malam begini, tadi malam begini, tadi malam begini. Sambil beliau menyebutkan tadi, kok ada laki-laki membunuh istrinya. Maka langsung orang ini berdiri. Faqamal a'ma, dia berdiri. Ya Rasul, sayalah orang itu. Sayalah orang yang membunuh istri saya. Pas saya bunuh, ternyata dia melahirkan anak saya. Nah, lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia membunuh? Ya Rasulullah, dia ini setiap hari menghina engkau, mengolok-olok engkau, menghina jenengan. Tadi malam kesabaran saya tidak kuat, karena terlalu keras menghina engkau. Aku ambil pisau kecil, aku tusuk di perutnya. Ternyata qadarullah ma sa'fa'al, dia melahirkan bayi lagi. Subhanallah. Kata beliau jamaah, padahal dia ini sangat mencintai saya, sayang sama saya, cuma enggak sayang sama engkau. Dan karena itu ya Rasul, karena saya menikah dengan dia, saya punya 2 bayi, artinya 2 anak yang sangat menyenangkan hati saya. Tapi tadi malam ya Rasul, terlalu dia itu, terlalu menghina engkau. Aku tidak kuat ya Rasul, karena aku iman kepada engkau, aku cinta sama engkau ya Rasul, tidak kuat. Aku ambil migwal, aku ambil pisau kecil, fawadatuhu fi batniha, aku taruh di perutnya dan aku tusuk dia dan dia meninggal. Apa yang dilakukan oleh Nabi?
Apakah Nabi menghukum orang ini? Apakah Nabi kemudian minta orang ini dikisos? Tidak. Ala ishhadu anna damaha hadarun. Wahai sahabat-sahabatku, wahai manusia, saksikanlah darahnya orang tadi itu sia-sia. Tidak ada kisos bagi laki-laki ini. Kalau bahasa kita, tidak mengapa laki-laki ini membunuh tadi, tidak ada hukuman bagi dia. Kenapa? Karena dia telah membela Rasulnya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu ulama sepakat. Ini kesepakatan ulama. Apa? Ketika ada orang yang menghina Nabi, hukumannya adalah dibunuh. Ketika kaum muslimin menegakkan hukum Islam, dan yang membunuh adalah siapa? Waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Dan tadi Nabi menyetujui, bukan setiap kita yang melakukan, tapi petunjuk siapa? Pemimpin kaum muslimin. Ketika tegak kepemimpinan kaum muslimin, maka seperti itulah. Sebagaimana kita ketahui dalam Islam, kalau ada orang mencuri melebihi 1/4 dinar, dipotong enggak tangannya? Potong tangannya. Tapi bukan setiap kita yang memotong. Siapa? Waliul amr, pemimpin kaum muslimin. Itu ketika ada penerapan hukum Islam. Laki-laki, mohon maaf, yang berzina apabila belum menikah, dalam Al-Quran surat An-Nur diapakan? Cambuk 100 kali, diasingkan setahun. Al-Quran menjelaskan. Kemudian kalau dia sudah menikah, dirajam. Ini hukum hudud dalam Islam. Tetapi yang mengamalkan, yang melakukan siapa? Waliul amr, pemimpin kaum muslimin, bukan setiap individu kita. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menghina Nabi tidak sama dengan menghina orang lain. Memperolok-olok Nabi tidak sama dengan memperolok orang lain. Karena apa? Dosanya lebih besar. Termasuk tadi ulama sepakat orang seperti ini boleh dibunuh ketika ada pemimpin kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari sini juga perlu kita ingatkan, kalau kita menjadi umat Nabi Muhammad, jangan sampai sedikit pun ajaran Nabi Muhammad dihina, dibenci. Seandainya kita belum bisa ngamalkan, jangan membenci ajaran Islam, apalagi membenci siapa? Nabinya. Silakan dibuka surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 57. Allah mengatakan, innalladzina yu'dzunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya, mereka akan dapat laknat Allah fid dunya wal akhirah, dilaknat oleh Allah dunia akhirat, dan mereka akan dapat azab yang menghinakan. Ini ancamannya. Terakhir surat At-Taubah ayat 61. Allah mengatakan, walladzina yu'dzunar Rasulullah atau Rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang mohon maaf berusaha untuk menyakiti Rasulullah, bagi mereka adalah adab yang pedih. Ini semua ancaman menunjukkan dosa besarnya orang yang menghina Rasul. Dan kalau dia seorang muslim, dia terkategorikan riddah, murtad, maka dia harus bersyahadat kembali. Maka dia harus mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ketika sampai hujah kepada dia. Kalau dia belum tahu karena kebodohan, mudah-mudahan dimaafkan. Tapi saya kira ini hal yang sudah masyhur. Wajib bagi kita mencintai Nabi, tidak boleh menghina apalagi memperolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari situlah kita sebagai orang yang beriman tidak suka, benci dengan orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ajaran-ajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu bisa yang saya sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada yang bertanya, kami semoga akan. Monggo. Jazakallah khair. Untuk boleh?
Baik, jika tidak ada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan tentu banyak kekurangannya yang kita sampaikan di siang ini. Paling tidak kita ada ilmu yang bisa kita pahami. Ternyata menghina Nabi, mengolok-olok Nabi ini luar biasa ancamannya. Kalau dia umat Islam bisa jatuh ke kufur. Kalau orang kafir sudah biasa. Cuma kemudian kalau seandainya ada negara Islam, ya tentu diperingatkan untuk mencabut itu. Kalau nggak mau, bisa jadi kalau zaman Nabi ya diperangi. Ya, kenapa? Menghina Rasul itu bukan penghinaan yang biasa. Maka mudah-mudahan ya kita sebagai umat Islam punya kesabaran ketika marah pun marah yang dituntut dengan syar'i, tidak kemudian semena-mena marahnya sehingga tidak membabi buta ketika dia marah, tapi dalam koridor yang syar'i yang diizinkan oleh Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Semua yang benar datang dari Allah dan perkataan Rasulullah, yang salah, yang kurang, keterbatasan kita dan godaan dari setan, kita istighfar kepada Allah. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.